Malaysia dapat dianggap sebagai pengkhianat Nusantara karena menolak bersatu dengan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel saya Nasikin BM. Seperti biasa, dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Saya doakan yang sedang sakit segera sembuh, yang susah segera mendapatkan kebahagiaan. Tak lupa, salam persatuan, salam sopan santun, dan salam sukses. Bahasanya tak laku dan banyak keterbatasan. Malaysia putuskan pakai bahasa Indonesia yang bener nih. Coba kita bahas. Bahasa Nusantara, Malaysia putuskan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu tak laku. Seperti yang ada di konten ini. Reaksi kali ini saya ulas videonya dari channelnya The Wonder Channel. Silahkan subscribe bagi yang belum. Bagaimana ceritanya? Yuk kita simak videonya bersama. Pemilihan bahasa Malaysia saat ini terbatas, yaitu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan itu pilihan yang masuk akal, mengingat bahasa Melayu Malaysia semakin kurang diminati. Kita ketahui bahasa Indonesia ataupun Inggris lebih dominan di Asia Tenggara. Lebih baik bagi Malaysia untuk bersikap realistis daripada memaksakan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia. Mengingat perbedaannya dengan bahasa Indonesia dan kurangnya daya tarik global. Di sini ada cuplikan menarik dari Pak Zainal. Mari kita saksikan. Konferensi tingkat tinggi ASEAN, KTT ASEAN yang diadakan di Labuan Bajo. Ada perbezaan dalam istilah bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memilih KTT, Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Sementara di Malaysia digunakan Sidang Kemuncak ASEAN daripada terjemahan bahasa Inggeris. Asian Summit nanti Asian Summit 2023. Jadi kalau gunakan sidang kemuncak pun orang Indonesia faham. Tapi bagi Indonesia itu adalah dalam konteks yang lebih kecil persidangan dia. Itu salah sedikit perbezaan antara bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Kenapa saya pilih bahasa Melayu Malaysia? Kerana bahasa Melayu ini besar, digunakan di sebagian besar Sumatera, Kalimantan, serta Kepulauan Riau dan selatan Thailand, serta Singapura dan Brunei. Jadi itu saya pilih bahasa Melayu Malaysia. Di Malaysia bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu Malaysia. Jadi kalau kita rincikan memang orang-orang di Malaysia ni lebih faham bahasa Indonesia dibandingkan dengan orang Indonesia yang kefahaman terhadap bahasa Melayu Malaysia agak terbatas. Walaupun majoriti perkataan bahasa Melayu itu mereka fahami, tapi ada istilah yang mengelirukan seperti perkataan budak. Kalau kita ikutkan secara halus, budak membawa makna orang suruhan. Memang dalam bahasa Melayu sendiri di Malaysia ni pun banyak yang menggunakan perkataan budak sebagai orang kanan dia atau anak buah dia atau pekerja dia. Jadi di Indonesia budak ni lebih kepada orang suruhan. Begitu juga perkataan gampang. Gampang ni di Malaysia sebagai satu istilah yang negatif. Dia berasal daripada perkataan anak gampang. Di Indonesia pun anak gampang juga. Jadi mana di Indonesia mudah. Orang yang melahirkan tanpa ayah. Mudah kan? Mana dengan mudah tanpa ikatan pernikahan melahirkan anak.
Kita namakan anak gampang, anak mudah. Tapi di Malaysia istilahnya sudah berbeza, mempunyai konotatif yang negatif kan. Dan banyak lagi lah. Membingungkan apakah banyak warga Malaysia yang memahami bahasa Indonesia, atau mungkin mereka banyak belajar dari konten berbahasa Indonesia di media sosial yang sangat melimpah. Yang pasti bagi orang Indonesia, bahasa Melayu Malaysia terasa kuno dan belum baku, bahkan membingungkan. Sebelum Sumpah Pemuda 1928, bahasa ini dikenali sebagai bahasa Melayu di Indonesia, tambahan di Jakarta, di mana orang-orang Jakarta menggunakan bahasa Betawi yang secara tidak langsung itu adalah bahasa Melayu Betawi, kerana perbauran antara masyarakat di antara daerah di seluruh Nusantara, termasuk Peranakan, termasuk orang-orang Arab, termasuk orang-orang Parsi, orang-orang yang berdagang. Jadi dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, orang-orang yang berjuang untuk menyatukan Indonesia itu, terutama daripada Sumatera, mensyorkan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara Indonesia lah. Tapi ditentang oleh berbagai pihak daripada luar daerah Melayu lah, terutama orang Madura lah, yang tidak senang dengan perkataan bahasa Melayu, sebab mereka sedar akan permainan politik dunia. Semasa itu dia faham, sebab pihak Barat tidak mahu kita menyatu dengan satu bahasa yang besar. Kalau boleh dijadikan seperti India, negara yang besar yang tidak punya satu bahasa yang kokoh, dan akhir sekali mereka gunakan bahasa Inggeris. Jadi mereka tidak mahu perpecahan berlaku di awal-awal pembentukan Kesatuan Indonesia. Mereka faham akan permainan politik dunia. Dan hari ini kita boleh lihat di mana kalau kita gunakan istilah bahasa Melayu, banyak yang menentang kerana permainan politik dunia yang tidak mahu satu bahasa yang dominan di kalangan penduduk yang ramai, kena berbalik kepada kepentingan ekonomi Barat. Perlu diketahui bahwa bukan hanya orang Madura ataupun Jawa, tetapi banyak suku non-Melayu juga tidak setuju dengan penggunaan nama bahasa Melayu. Penggunaan nama bahasa Indonesia tidak hanya untuk kepentingan Barat, melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, yaitu persatuan. Indonesia melihat Malaysia sebagai antek atau kaki tangan Barat, terbukti dengan menunggu dan mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. Jadi yang tidak mau bersatu dengan Indonesia atau Nusantara sebenarnya adalah Malaysia. Malaysia dapat dianggap sebagai pengkhianat Nusantara karena menolak bersatu dengan Indonesia. Dan mungkin pada saat itu nama bahasa bisa diruningkan. Misalnya menggunakan nama bahasa Nusantara atau bahasa Indonesia Raya, yang jelas bukan bahasa Melayu. Mengingat ngono mas, ceritane mas, ngono. Oke teman-teman, sampai di sini saja jumpa kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan menambah pengetahuan kita. Salam persatuan, salam damai, salam sopan santun, dan salam sukses selalu. Jika ada saran dan pendapat teman-teman, silahkan komen di bawah ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Belum saya rubah. Belum saya rubah. Belum saya rubah. Masih yang lama. Gagal.